Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, hadratul mukarram Kiai Haji Ahmad Alim Al-Hafidh Pundirim, Abdul Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Effendi, Hadratul Mukarram Kiai Haji Shibro Malisi Azzallahu bi'izzih wa thala baqa'ah, Kiai Haji Ahmad Suyuti Azzallahu bi'izzih Rais Syuriah MBC, Kiai Haji Syarif Hidayat akramahullah bikarami, Kiai Sofyan Mustafa akramahullah bi'inayatih, Kiai Haji Khamsun Humaidi azzallahu bi'izzih, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Badan Ramil, Kepala Desa Sudung Dewo, guna Dewo kabeh, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya silatul arham dengan masyarakat Sudung Dewo dalam rangka acara bimunasabati dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya, kenapa kalau kiai yang diperingati hari wafatnya, kalau Rasulullah yang diperingati hari lahirnya? Apa bedanya itu? Kalau kiai atau selain Rasulullah lah, waktu lahir belum ketahuan anak ini mau jadi apa, mau jadi orang soleh apa jadi orang fasik, mau jadi orang baik apa jadi orang jahat. Nah, setelah dewasa ternyata menjadi alim, pejuang, istiqomah, jadi ikutan masyarakat, teladan masyarakat, kemudian wafat, maka kita semua nangisi, getuni bahasa Jawa, getuni wafatnya kiai tersebut. Ketika haul dalam rangka kita memperingati jasa-jasanya almarhum itu, kita ikut getun, ikut gelo kiai fulan wafat, maka kita peringati setiap tahunnya. Kalau Rasulullah SAW begitu lahir sudah menjadi faktor, apa faktornya? Faktor turunnya rahmat dari Allah. Karena Rasulullah itu sebelum lahir merupakan fisik jasmani, sebelum itu dulu sudah ada namanya Nur Muhammad. Apa namanya? Nur Muhammad itu merupakan the holy emanation, tajalli dari wujudnya Allah.
Nur Muhammad itu manifestasi dari the absolute one existence, al wujudul mutlak, yaitu Gusti Allah niku la awal wala akhir. Wujudnya Allah niku la awal wala, ora ono permulaane, ora ono ujung akhire. La bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaan, tidak ada pungkasan wujudnya Allah itu. No beginning, no ending. No first, no last. Al-wujudul mutlak. Nah, Nur Muhammad merupakan tajallinya Allah yang pertama, merupakan wujudul haq alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Allah menciptakan makhluk melalui dengan Nur Muhammad. Ya, Allah niku menciptakan semua ini dengan Nur, bahkan menciptakan swarga neraka itu loh dengan Nur Muhammad, menciptakan alam semesta dengan Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad merupakan al-wujudul haq al-makhluqu bih, al-wujud alladzi khalaqallahu khalqa bihi. Dengan Nur Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika alam ini diciptakan oleh Allah melalui perantara Nur Muhammad. Paham boten? Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil haditsi amami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Apal mboten? Mboten? Pantesan dua anak rodor payu-payu. Niki burdah, ini burdah. Monggo diapal nggih. Wahai orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, kami tidak memiliki benteng, tidak memiliki sandaran kecuali engkau ya Rasulullah. Kami tidak memiliki benteng, tidak memiliki sandaran, orang dua kadiran kecuali engkau ya Rasulullah. Kenapa? Fa inna min judika dunya wa dharrataha. Karena wujudnya dunia dan wujudnya akhirat, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam, ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, ilmu yang ada di kolam, dari cahayamu ya Allah. Paham mboten? Menawi panjenengan takoni, panjenengan tahu tentang Rasulullah, weruh. Siapa itu? Ya makhluk paling mulia. Itu masih jawab kampungan, itu masih jawab apa? Kampungan. Anak SD juga ngerti itu sih. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, anak SD ngerti itu, bocah pun ngerti. Tapi nek panjenengan sing ahli ngaji niki jawabnya harus segala wujud di dunia dan akhirat diciptakan melalui Nur Muhammad. Ini jawabnya sing ngaji niki. Jangan hanya Nabi Muhammad makhluk paling mulia, bocah cilik weruh. Kalau kita jawab gimana jawabnya? Dengan Nur Muhammad itulah Allah menciptakan alam semesta ini. Paham boten? Kaya-kayanya Nur Muhammad itu seperti kun fayakun. Betul loh. Nur Muhammad itu kayak seperti apa? Kun fayakun. Alam semesta ini. Ya panjenengan lahir utuh, ayu, cantik karena Nur. Panjenengan gagah, ganteng, ya orang ganteng bareng. Sing gembrot, sing langsing, sing ireng, sing kuning, sing gagah, sing pendek, sing cebol, semua diciptakan melalui Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad merupakan
tajalli syuhudi, divine manifestasi, yeah, in the sin wood, manifestasi muncul penampilan wujudnya Allah dalam alam yang kelihatan ini. Ketika Rasulullah diutus 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah, bukan hanya orang Arab, dunia dalam keadaan jahiliyah, biadab. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju, namanya Romawi, punya agama Katolik, punya ilmu pendidikan maju, punya kitab undang-undang, punya kitab suci, The New Testament, Injil, Bible. Tapi senengane wong Romawi, senengane pembesar-pembesar Romawi mengadakan acara namanya gladiator. Apa namanya? Oh, jangan nonton film ya, nggak ceritanya ini. Betul-betul film sejarah, bukan film yang macam-macam. Pembesar Romawi paling senang mengadakan acara gladiator. Apa itu? Budak dengan budak diadu, semua masing-masing bawa golok. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua penonton termasuk raja, pembesar agama berdiri tepuk tangan, sorak tepuk tangan. Artinya apa? Pesta selesai, berhasil. Kalau sudah ada yang mati, ini namanya jahiliyah. Apa namanya? Walaupun dua agama, dua kitab suci, dua undang-undang, tapi ada sisi jahiliyah. Itulah jahiliyah Romawi. Padahal orangnya, masyarakatnya berpendidikan, berilmu. Pernah ada raja namanya Kaisar Nero, membakar hidup-hidup 600 budak, dibakar, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat di jalan tengah-tengah mayat yang kebakar itu sambil bangga. Ini kezaliman Kaisar Nero. Pernah ada pemberontakan dilakukan oleh budak, dipimpin oleh Spartacus, tapi ya gagal, pateni kabeh budak sembrontak niku. Paham mboten? Kan mboten nate nonton film yang gak ru ngene iki. Ini film sejarah, bukan film macam-macam, bukan. Di sebelah timur itu barat. Di sebelah timur ada kerajaan maju, berpendidikan, punya agama namanya Zoroaster, Majusi, punya kitab suci namanya Avesta Sandinista, punya kitab undang-undang. Kalau kita punya fikih lah, kalau kita punya kitab fikih, kalau kita namanya kitab Hammurabi. Tapi kezoliman merajalela. Kalau yang melanggar hukum orang kecil model panjenengan, orang awam, dihukum sekejam-kejamnya, dimasukkan ke drum, dilempar ke jurang sampai mati. Ada yang ditusuk dengan tombak. Kalau yang melanggar hukum orang kecil. Kalau melanggar hukum orang besar, pejabat yang punya masih family dengan raja atau masih orang dekatnya raja, melanggar hukum, tenang-tenang saja, tidak ada hukum. Ini dulu versi, ini saya cerita dulu versi, ini bukan sekarang, bukan. Mirip-mirip. Enggak, saya enggak betul. Ini cerita agamanya orang Persia dulu. Padahal dua agama, dua ilmu pendidikan, dua aturan, tapi begitulah keadaannya. Pun Romawi jahiliyah, Persia Timur jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Pendidikan tidak ada, ilmu nggak kenal, rata-rata buta huruf, rata-rata yang bisa nulis paling 10 orang kurang lebih. Agama nyembah watu tanpa ada dasar teologi, tanpa ada kitab suci. Nek wong Hindu nyembah watu, nggih, berhala Hindu ya,
tapi ada kitab sucinya, dasar akidahnya lah, namanya kitab Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana, kitab suci wong Hindu. Wong Buddha nyembah berhala, ada kitab sucinya, apa namanya, Tripitaka. Kalau wong Arab nyembah watutu, wis ora ada kitab suci, ora ono. Berhala waktu itu di Mekah waktu Kanjeng Nabi lahir ada 350 pangeran itu wonten pinten? Namanya antara lain Lata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yaghus, Suwa, Wad. Antara itu namanya, itu nama Tuhannya itu. Ada 350 Tuhan di kota Mekah itu waktu Rasul lahir. Nah, pendidikan tidak ada, nggak ada madrasah, nggak ada pengajian, nggak ada. Buta huruf, biadab, suka perang saudara, dan kalau sudah perang berpuluhan tahun, hanya masalah sepele. Ono tamu naik onta, ontanya dicuri, itu antara keluarga yang punya onta dan keluarga tuan rumah perang 40 tahun, hanya masalah onta, hanya sepeda motor lah, sepeda motor dicuri, perang sampai 40 tahun. Itu Rasulullah umur 14 tahun, ngewangi pamannya Abu Thalib ikut membawakan anak panah. Abu Thalib ikut perang pamannya Rasulullah waktu itu 40 tahun, namanya perang Fijar. Apa namanya? Fijar. 40 tahun. Kalau punya anak lahir perempuan takut menjadi beban, gak iso ngewangi golek banyu, gak iso ngewangi golek rumput, lebih baik dikubur sejak lahir. Begitu lahir wadon kubur. Sahabat Umar pun pernah waktu sebelum Islam menanam hidup-hidup anaknya. Sudah tradisi, itu udah tradisi orang jahiliyah. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, tipe oleh anak dewe, eman-eman ketipe orang lain. Itu jahiliyah. Lah, di tengah-tengah masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad diutus dening Gusti Allah supaya membangun masyarakat yang seperti itu. Paham betul? Rasulullah buta huruf, gak pernah sekolah, gak bisa maca, gak bisa nulis, tidak pernah baca kitab suci Taurat, Injil, Zabur, betul saya baca, gak pernah aktivis, jadi aktivis LSM, korlap demo, betul nate, benar jadi wartawan, nggak pernah aktif di organisasi, nggak ada, nggak pernah melancong di luar negeri, ke luar negeri nggak pernah. Anak yatim piatu, bapaknya wafat, beliau masih dalam kandungan ibunya 2 bulan, ibunya wafat, beliau masih umur 6 tahun, kakeknya wafat masih umur 9 tahun. Apa? Supaya apa? Supaya yang mendidik Rasulullah bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan kakeknya, tapi langsung Gusti. Kalau yang mendidik itu ayahnya dan ibunya, hasilnya seperti kita ini. Paham betul? Kita ini hasil mengganggu ini. Seperti kita ini hasil pendidikan ayah dan ibu kita ini loh. Orang setengah apik, orang setengah apik, ada yang baik, ada setengah baik, ada yang jahat, ada yang setengah jahat. Gitu. Kenapa? Karena dididik oleh ayah ibu kita, manusia biasa. Lah Rasulullah yang didik
bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan ustadz, bukan guru. Siapa? Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku adalah Tuhanku, bukan manusia. Maka Rasulullah dididik langsung karo Gusti Allah menjadi manusia yang sempurna. Panjenengan kula pun betul sapa panjenengan wis. Kula ya bu setengah bagus, bu setengah elek iki. Ini hasil pendidikan ayah, ibu, kiai, ustadz. Hasil kaya kula niki. Ya bu setengah apik, bu, separuh, bu. Seperempat apik lah. Karena hasil pendidikan manusia. Kalau Rasulullah yang didik siapa? Yang didik siapa Rasulullah? Allah. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian Allah memberikan guidance, memberikan tuntunan dari Rasulullah. Piye carane membangun masyarakat Arab yang seperti tadi itu, jahiliyah. Nah, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Rasulullah diutus agar membangun masyarakat ummiyin, yang buta huruf, yang tidak sekolah, tidak berpendidikan, dan masyarakat dhalalim mubin, yang sesat. Coba betapa beratnya itu Rasulullah diperintah membangun masyarakat seperti itu. Kalau sekarang barangkali nyun sewu, bukan menghina, bukan, disuruh membangun masyarakat pedalaman pada Papua atau pedalaman Kalimantan sama seperti itulah kira-kira. Nah, pertama kali perintah Allah kepada Rasulullah, caranya gimana? Caranya pertama kali yatlu alaihim ayati, dibacakan Al-Quran, diperdengarkan, disampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab jahiliyah. Ketika Rasulullah menyampaikan Quran, semua orang Arab terheran-heran. Heran, Muhammad iso cerita Adam Hawa di sorga, kemudian digoda iblis, makan buah yang dilarang, kemudian Adam diusir dari sorga ke bumi ini. Dari mana Muhammad iso cerita itu? Wong moco Taurat gak pernah, moco Zabur gak iso, moco Injil mboten saged, bergaul gak pernah keluar dari atau bergaul orang yang pinter mboten nate. Kok tiba-tiba bisa cerita Adam, cerita Nuh, banjir topan, cerita Nabi Ibrahim dibakar Namrud, cerita Musa dengan Fir'aun, cerita Nabi Isa bisa ngobati orang buta, orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Dari mana Muhammad bisa cerita seperti itu? Heran betul panjenengan, heran betul. Sama ada orang pedalaman, suku pedalaman, iso cerita macam-macam ngeten iki, padahal dia nggak pernah baca. Heran betul niku. Nek panjenengan belajar iso maca, kula iso maca, belajar tahu itu. Lah Kanjeng Nabi iso menyampaikan ini tanpa belajar. Maka orang Arab semuanya heran. Akan tapi orang Arab menerima, mendengarkan Al-Quran, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak kenapa? Kenapa menolak? Bukan karena tidak percaya pada Muhammad, percaya aja nih. Abu Jahal percaya Muhammad jujur, gak bakal bohong itu. Tapi faktornya sebagai orang percaya ini, yang disampaikan oleh Muhammad dalam Al-Quran mencaci maki berhala. Lah aku bisnisnya jual beli berhala. Lah kalau aku ikut Muhammad, bangkrut warung saya, ekonomi saya bangkrut dong. Oh, saya jual belinya berhala. Misalnya ngeten, nah aku ngaji dengan Kiai Suyuti,
Kiai Suyuti membahas jangan minum bir, jangan minum khamr, jangan zina, jangan apalagi, jangan mabok-mabokan. Loh aku penggaweanku tiap dino ngono ya. Tiap dino aku mabok-mabokan. Gak usah ikut. Ada lagi yang karena gengsi. Saya elit bangsawan, Raden Tumenggung, Bendoro, kalau ikut Muhammad di musola dengan budak-budak Bilal, Yasir, Ammar bin Yasir, masa saya priayi ikut orang awam, orang rendah, budak? Nggak mau, gengsi. Kalau saya ikut ngaji sama Kiai Suyuti atau Kiai Subro Malisi, musolanya lah, musolanya mana? Bersih boten musolan, bersih boten. Musolanya lampunya jepiyep, tikarnya sobek, toiletnya banyunya kosong, ciduknya bolong, lantainya kuning, sing ora kuning bekas tapak dua kaki orang kuning. Ngoten musola yang begini. Boten ya. Kadang-kadang musola saya lihat toiletnya pom bensin lebih bersih daripada masjid, toiletnya masjid. Tekniknya boten. Boten, alhamdulillah. Wong Kanjeng Nabi mawon melarang sahabat yang baru saja makan bawang merah mentah. Gak usah jamaah, gak usah sholat jamaah, nang umawe sholatnya ambune ora enak. Untung Kanjeng Nabi enggak buru pete. Wah, ini buru pete yang dilarang dulu. Kanjeng Nabi betul semerep, ada pete jengkol betul semerep, taunya bawang merah. Walhasil tidak mau ikut Muhammad karena gengsi. Ada lagi yang kalau mendengarkan Muhammad isinya barang siapa melakukan dosa maka dapat siksa berat, bakar neraka, mungkar nakir, neraka apa, Malik dan seterusnya lah, malaikat Malik jogo neraka. Daripada krungu kaya ngono iku wis lebih ora krungu lah. Nah aku ngaji nang Kiai Subro Malisi isine ngancam-ngancam tok, sing dosa bakal neraka dibakar, mati bakal dijepit, kuburan dijepit. Daripada krungu ngono lu ape ora krungu lah. Adanya kayak gitu. Jadi orang Arab mendengarkan Al-Quran, ada yang mendapat hidayah, ada yang menolak. Yang menolak bukan berarti tidak percaya pada Nabi Muhammad. Percaya, Muhammad gak pernah bohong. Aku urus ngaji cilik orang tahu bohong. Al-Amin, orang bisa dipercaya. Hanya itu loh, isi dakwahnya itu yang saya nggak setuju. Pengeriki wonten di sini ada kayak gitu. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Begitu Al-Quran turun, sahabat semua hafal Quran. Semua sahabat hafal Quran. Kenapa? Karena mayoritas kebanyakan sahabat buta huruf, maka tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran 30 juz, betul-betul nggak ada. Ada beberapa sahabat yang bisa nulis, hanya punya tulisan surat Baqarah, ada yang punya surat Yasin, ada yang punya surat Kahfi. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran utuh, betul-betul. Tapi hafal. Dan apa kalau butuh tulisan kan? Orang kalau hafal tidak butuh tulisan. Kulo hafal kulhu, orang butuh tulisan kulhu wis. Jadi kan apa betul kulhu? Butuh tulisan betul. Oh, setelah Rasulullah wafat, diganti Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar berpikir, tidak mungkin semua umat Islam hafal Quran. Ya sahabat hafal Quran kabeh. Sekarang Islam sudah berkembang sampai ke Persia, sampai ke Syam, sampai ke Mesir. Gak mungkin semua orang hafal Quran, gak mungkin. Maka Sayyidina Abu Bakar membentuk
tim penulis Quran, orang 10 dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Quran ditulis, setelah ditulis dibagi-bagi ke kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, kirim ke kota-kota. Lama-lama baca Qurannya kota ini dengan kota lain bentrok. Di sini ta'lamun, di sana ya'lamun. Di sini khabiru bima ta'lamun, di sana ta'lamun bima khabir bima ta'lamun, di sana bima ta'lamun khabir. Pokoknya bentrok lah. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, Quran semua yang di kota-kota ditarik ke Madinah, ditulis ulang. Setelah ditulis ulang, yang lain dibakar. Yang resmi satu ini namanya disebut Mushaf Utsmani. Apa namanya? Wonten tulisannya Quran, wonten niku Rasm Utsmani, wonten tulisannya. Ini mushaf Quran ditulis zaman Sayyidina Utsman. Paham boten? Tapi Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman kula gadah. Saya punya fotokopinya. Saya saja nggak bisa baca, pemenang panjenengan. Kenapa? Ba, ta, nun, ya sama, tidak ada titiknya. Jim, ha, ho, podo, dal sama, ro, zai sama. Piye macam itu? Kurang betul saged. Maka ketika tahun 59 Hijriah ada seorang ulama, seorang ulama, ini jasanya ulama nih, bukan sahabat, bukan, ini jasanya ulama Pak. Seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Membikin titik ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta tiga, jim nang tengah, ngoten nggih, seterusnya lah. Itu jasanya ulama. Waktu zaman Kanjeng Nabi dan sahabat, titik belum ada. Sengaja biyen ulama ku berjasa, biyen dulu. Dan itu bukan orang Yaman, bukan. Abu Ad-Du'ali bukan orang, bukan Ba'alwi, bukan. Tenang. Betul guyon, betul. Bukan orang Yaman, bukan. Wis ono titik, mulai gampang maca Quran, mulai terang lah. Tapi masih akeh sing kerepotan. Walaupun ono titik maca Quran masih kerepotan. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Dari Afghanistan, kota Farhad. Sekarang di Afghanistan kota itu. Membikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Jawab. Siapa yang bikin? Baru maca Quran rada terang, wis ono titik, wis ono harokat. Niku tahun piro iku gawe harokat? Tahun 175 Hijriah. Orang Afghanistan, kota Farhad, bukan Yaman, bukan. Wis ono harokat, wis ono titik, maca Quran masih akeh sing salah. Nah, barang siapa baca Quran salah, jangankan dapat pahala, maka dapat laknat dari Al-Quran itu sendiri. Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Damel ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada idhar, ikhfa, iqlab, idgham, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Zaman Rasul betul wonten, zaman sahabat betul wonten, tapi maca Qur'ane bener. Lah basa mriki umat Islam sudah berkembang, butuh ilmu.
supaya maca Qur'ane padha karo maca Qur'ane Kanjeng, maka lahirlah ilmu tajwid. Kalau gitu berarti jasanya ulama luar biasa. Paham betul? Coba kalau nggak ada ulama, maca Qur'ane berantakan. Orang iso koyo zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi, yang orang ulama. Ulama berjasa besar menggagas, menciptakan ilmu supaya maca Qur'ane bener, tajwid tilawatil Qur'an. Pun paham nggih? Nah, ujasnya ulama niku. Pun. Setelah Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah menyampaikan Quran, langkah kedua, itu langkah pertama. Langkah kedua, wa yuzakkihim. Muhammad, bentuklah, bangunlah kepribadian orang Arab, jati diri orang Arab, ajarkan nilai-nilai universal, ajarkan prinsip-prinsip kehidupan, yaitu akhlakul karimah. Nomor dua itu, pertama mau Quran dhisik. Ya bocah cilik pertama belajar baca Quran dulu ya. Baca Quran dulu di musola. Kemudian baru akhlak dibangun. Sebelum ilmu. Sebelum ilmu apa dulu? Apa? Akhlak dulu. Sebelum ilmu akhlak dulu. Sebelum jadi sarjana, insinyur, SH, doktor, akhlak dulu. Kalau pinter akhlaknya durung, wah ini bahaya nih. Wong pinter tidak berakhlak, waduh bahaya nih. Ayo sing korupsi pinter tak bodoh nih. Wong bodoh nyuri sendal, nyolong sendal di masjid. Wong pinter pabrik sendal yang colong. Nganggo tanda tangan nganggone. Wong bodoh nyuri duit, misalkan garong duit di BCA. Paling ono 10 miliar paling. Wong pinter Pertamina korupsi 256 triliun. Ulama nggo tuku cendol wono sapa kelep tuh. Tambang timah 10 tahun 300 triliun. Menjenengan jangan betul mireng nggak dengar itu, nggak dengar ya. Ya Allah, Kementerian Kominfo 8 triliun katanya mau bangun BTS apa tower, bangun tower kan kayak telepon dulu nggak dibangunkan. 8 triliun. Nadiem ini mantan Menteri Pendidikan lagi diproses, lagi diperiksa oleh kejaksaan 9,9 triliun, 7 miliar itu. Orang beritanya miliar, 7 juta itu juta ki opo? 10 juta ki opo? 10 juta ki 9,9 Indosurya 72 triliun. Ini gara-gara sebenarnya pinter, akhlaknya nggak dibangun. Paham? Maka Quran urutannya berapa? Quran yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim tazkiyatun nafas. Apa? Tazkiyatun nafas, akhlak. Manusia itu ya jenengan pulau jenengan sama lah, mempunyai 2 hawa nafsu. Apa? 1, tapi nyun sewu kiai-kiai yang ngaji ojo menjelaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu saya fadlun minallah. Ya orang hawa nafsu orang duwe anak, orang hawa nafsu. Paham betul? Manusia dilengkapi dengan hawa nafsu supaya hidupnya semangat, membangun. Malaikat boten gak ada hawa nafsu. Sampo malaikat sing urip nang dunya orang no anak, orang seneng wadon. Ndelok wadon ayu orang tertarik malaikat. Orang no gedung tinggi utawa pabrik, universitas, bank, betul wonten wong malaikat orang butuh duit. Itu makanya sing dadi mandataris
khalafail ard, khalifat mandataris Allah di muka bumi manu sing duwe hawa nafsu. Kalau malaikat yang dipasrai dunia, wah bubar, orang duwe semangat. Mungkar nakir itu bisanya cuma marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, wis ikut dok bisa nih kan saya itu. Malaikat Israel bisanya nyabut nyawa, bangun universitas, bangun pesantren, bukan saged. Paham betul? Diserai kok bank sebagai direktur bank, bukan saged. Istilahnya marrabbuka wa nabiyuka. Malaikat Israfil sampai sekarang masih nganggur, durung kerja, nyekel trompet, tapi durung ditabu-tabu, belum ditiup-tiup, kemudian ditiup kiamat bakal. Jadi orang yang bangun bendungan, jalan tol, jembatan, betul saged. Delawang wadon ayu, orang tertarik. Ayo piye ku bakal berantakan, mandem dunia. Lah manusia diberi oleh Allah perlengkapan sempurna, yaitu hawa nafsu. Ada dua tadi saya katakan hawa nafsu. Nomor satu namanya nafsu ghadabiyah. Apa? Saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, saya harus jadi ketua, kepala, direktur, imam, pemimpin, anggota DPR. Itu namanya nafsu apa? Ghadabiyah. Paham betul? Saya jadi presiden, jadi gubernur, namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, saya harus jadi bupati Wonosobo, kalau saya menang jadi bupati Wonosobo, jalan-jalan saya aspal semuanya, yang nganggur-nganggur saya pekerjakan semua, anak yatim saya sekolahkan semua, musola-musola yang miring-miring tak dandani kabeh saya buatan niat konten itu. Sekolah, kesehatan, pendidikan gratis kalau saya bupati, saya buatan. Nah, kalau baik seperti itu, tujuannya apa tujuannya? Ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Maka nafsu ghadabiyah ganti jenenge ganti. Apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Strong will. Bahasa Inggrisnya namanya strong will. Saya jadi bupati. Kalau jadi bupati Wonosobo, saya bangun sejahtera, tertib, aman, damai. Kalau jadi bupati, saya betul. Namanya apa itu namanya? Himmah. Nah, orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammad orang yang himmahnya besar, saya harus menang, tidak mau kalah. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwahnya, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Coba nenjenengan dulu, kira-kira nenjenengan leren disik anu aktif di NU atau aktif di madrasah, mulang madrasah, arep dipateni awakmu iki piye kira-kira? Kira-kira langsung berhenti ya? Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten boten panjenengan? Jawab, ngoten boten panjenengan? Boten. Harus begitu. Pak Prabowo tuh nggak takut dengan siapapun. Saya berantas koruptor itu. Saya nggak takut dengan backing jenderal-jenderal atau mantan jenderal. Akan saya berantas. Itu himmah namanya. Namanya apa? Himmah.
datangnya dari nafsu ghadabiyah, tapi diatur, dimanage dengan baik, maka jadi baik. Paham? Wonosobo harus maju, Wonosobo harus sejahtera, Wonosobo harus bersih, tertib. Itu namanya himmah, datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi saya betul, saya Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur, selawase umur, boten tahu bohong sepisan pun boten tahu. Ada yang ngomong tetangga saya di Cirebon, yang wajib sidik jujur itu Nabi Muhammad, karena Nabi awake dhewe dudu. Jadi sing wajib jujur Nabi Muhammad, karena Nabi awake dhewe dudu Nabi. Jadi korupsi merajalela karena hilangnya sifat sidik, gimana? Tukaran, berantem, perang saudara, misalkan kelurahan ini dan kelurahan ini berantem karena kehilangan sifat. Afghanistan 100% muslim, wong siji pun betul wonten non muslim. Afghanistan itu muslim kabeh. Ahlussunnah wal Jamaah 97%, 3% Syiah. Tapi perang saudara wis 40 tahun, bom meledak di jalan, di kantor, di madrasah, di masjid lagi sholat Jumat, di acara Maulid Nabi bom meledak. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dipateni kafir karena presiden nggak mau negara Islam, negara kebangsaan, negara nasional maunya. Kafir, pateni. Ono bocah wadon nembang, pateni. Apa? Bocah wadon nembang haram. Oh, jadi nembang haram, mateni orang haram. Ayo Afghanistan tuh. Kehilangan sifat sidik, paham? Buat terusan contoh gede-gede wis, rumah tangga. Suami tidak jujur, istri ribut, gimana? Istri tidak sidik, suami ribut. Kira-kira sing sering boten sidik itu suami apa istri ya? Jawab jujur. Yang sering boten sidik, yang sering bohong, boten jujur, suami apa istri? Mulai sekarang, ayo suami sidik, istri juga, ayah sidik anak, mertua sidik mantu, paman sidik ponakan. Kalau terjadi seperti itu setiap rumah keluarga, lahirlah namanya husnul muasyarah. Apa? Keluarga yang damai, yang tentram. Iki tentram, rumah iki tentram, rumah ini damai, rumah ini akur, rumah ini solid. Wih, sak kretek, damai semua. Setiap keluarga akan lahir husnul muamalah. Apa? Majikan karo pembantu jujur, pembantu sama majikan jujur, paham betul? Pejabat dengan rakyat jujur, rakyat dengan pejabat jujur. Yuh, namanya husnul muamalah namanya. Masing-masing karo tetangga jujur, namanya apa? Husnul muamalah. Kalau sudah setiap provinsi, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, terus semua provinsi husnul muamalah, lahirlah bangsa Indonesia yang husnul musyarakah. Apa? Husnul musyarakah. Yang masyarakatnya ideal, bagus, bisa dibanggakan. Ternyata Pak, ternyata nyun sewu, yang sudah berhasil membangun masyarakat baik itu mana? Belgia, Denmark, Swiss, Swedia, Norwegia, New Zealand, Jepang, si duduang Islam. Coba deloan, Afghanistan 100% buatan khusus muasyarah, bukan khusus musyarakah. Irak berantakan, Suriah perang saudara, Yaman ribut terus, Libya perang saudara,
Ya Allah, Somali negara 100% muslim bubar. Lah sing sudah berhasil menciptakan masyarakat yang bagus, tenang, damai, orang-orang berantem, orang-orang rebutan nopo-nopo, copet, jambret, maling, begal betul wonten, tawuran bocah sekolah betul wonten, pejabat yang gak ada korupsi, gak ada polisi, gak ada jaksa, gak ada hakim, semuanya jujur. Ternyata bukan Saudi Arabia, bukan Irak, bukan Afghanistan, mana? Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand, Jepang, yang bukan orang Islam. Coba paham boten? Kulo nate pergi ke negara Mali, dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali, ibu kota namanya Tembakto, ibu kota namanya. Di sana saya 5 hari bersama 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Perti, Syarikat Islam. Di ibu kota Tembakto tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal ning halaman latar, kuncinya masih gantung, nggak dicabut. Kira-kira teng kretek nek ngoten pripun kira-kira? Dicoba nanti malam ya, mengkobengi dicoba ya. Omeng nggak usah dikunci, jendela nggak usah dikunci, sepeda motor yang latar harus dicabut kuncinya. Ayo. Jepang agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, Shinto, agama lokal. Nang kene mono agama Darmo Gandul, Sabto Darmo, Gotoloco, Sambelun, Pangestu, Subud, Kapitayan, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Karuhunan. Tidak agama animis lah Jepang. Tapi di Jepang Bu, aman, tentrem, orang copet, orang jambret, orang penodong, orang calo. Yang kereta wonten calo wonten di Jepang. Malam-malam saya dengan istri jalan-jalan jam 1 malam, tenang, aman, tentrem. Kalau janji tepat, Masya Allah. Bukan orang Islam tuh. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012, muter-muter 6 kota, ceramah ke 6 kota dengan istri saya. Terakhir di ibu kota Sydney. Pada duhur ceramah, makan-makan, ya ngomong-ngomong dengan orang Islam di situ di masjid. Pada asar belanja oleh-oleh, besok mau pulang, kaos yang sudah pemerintah lah, belanjalah kenang-kenangan. Dapat 1 kardus besar, saya bawa ke hotel, beresin, diikat di taleni pun. HP saya hilang, lupa, lali mau HP nang di, lupa. Tak golek pojok-pojok betul wonten pun. Ya usah, tuku mana kon Jakarta, tuku mana? Saya suar pulih. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan ada orang satu bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung kretek primen kira-kira. Nah ini namanya belum husnul muamalah. Apa namanya? Ayo dicoba yuk. Mulai besok ya. Ayo, keluarga husnul muasyarah. Setiap rumah husnul muasyarah kabeh. Iki akur, iki damai, iki jujur. Nang omah iki damai, akur, jujur. Nang omah iki tentrem, ayem, jujur. Maka satu kertas bakalnya damai semua. Husnul muasyarah. Jual beli jujur, utang piutang jujur. Paham? Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Tahu gua kulo nang Cirebon, janji utang 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Nek ditagih ngejak berantem, ngejak gelut. Wonten ngeri wonten. Kathah
Muhammadun thabitul mitsaq, tepat janji. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyami, Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Bukti nih, contoh buktinya. Rasulullah setelah 8 tahun hijrah di Madinah, berangkat menuju Mekah, yang dulu menyakiti, yang dulu melempari batu, sekarang datang ke Mekah dengan membawa sahabat 12.000. Berapa? 12.000. Tahun 8 Hijriah, setelah 8 tahun hijrah. Masuk kota Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan sahabat 12.000. Apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari nyambung seduluran. Marhamah itu artinya nyambung maneh, karena seluruh kota Mekah itu masih saudara semua dengan Nabi Muhammad, sama-sama satu suku Quraisy, masih saudara semua, family semua. Abu Lahab, paman Abu Lahab itu pun tidak ada balas dendam, saya maafkan semuanya. Hanya dengan begitu, durung ceramah, durung ngaji, durung nasihat, orang Mekah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwah. Coba lihat Muhammad, orang Mekah masuk Islam semua karena melihat akhlakmu yang mulia. Nabi Muhammad dereng ceramah, dereng ceramah kulit, dereng, tapi hanya karena Nabi Muhammad memaafkan, mengampuni dosa-dosa orang Mekah masuk Islam semuanya. Masya Allah. Jangan sakit niru sakit. Orang jawab ya. Jangan sakit niru akhlak Rasulullah. Insya Allah. Dipuji oleh Al-Quran. Coba, Masya Allah. Nyun sewu. Kulo jadi ketua PBNU 11 tahun. Yang muji-muji banyak di medsos, yang menghina juga banyak, mencaci maki. Rizik itu kalau ngata-ngatain saya bego, Rizik Syihab dulu kalau ngatain saya Said Akil bego. Gus Dur buta mata buta hati, Saya kalau dikatain bego nggak apa-apa, kalau Gus Dur sampai dihina jangan terima mboten. Rizik itu lawan kok Syekh dari Solong mau Habib Rizik gurune NU. Kapan gurune NU itu? Bohong itu, bohong. Habib Rizik idolane NU, bohong itu. Ngono semua masih seneng, masih seneng ya. Kanjeng Muhammad, saya dicaci maki atau dipuji, yang muji banyak, yang mencaci maki saya banyak, tapi yang muji tidak menjadikan saya sombong, bangga. Yang mencaci maki bahkan ngancam, saya tidak takut. Kenapa? Karena yang muji saya dan yang mencaci maki saya, yang ngancam, sama dengan saya. Doyan iwa asin, sambel terasi, neus wareg melayu nang WC. Yang ngalem aku yang ngono, sing mencaci maki saya gitu sama dengan saya lah. Maka para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat dipuji nggak usah bangga, karena yang muji podokan jenengan. Dicaci maki nggak usah takut, karena yang ngaci maki jenengan podokan jenengan. Doyan iwa asin, sambel terasi, neus wareg. Bosok Kanjeng Nabi bu, sing muji bukan medsos, bukan, sing muji Al-Qur'an. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin.